Jadi lucu. Maka kalau kita di sosial media kita tidak di-brand sebagai motivator. Gak usah bergaya seperti motivator. Kalau sebagai asik-asikan, tulis yang asik-asik. Posting yang asik-asik. Gak usah kemudian menjadi ahli hikmah. Ya, tiba-tiba bijak-bijak sendiri. Geli. Jadi kalimat thayyibah yang tidak muncul dari akar yang pas. Orang melihatnya, masa sih? Disitulah muncul dalam ilmu pengetahuan hari ini disebut linearitas. Linear. Ilmu itu mesti linear. Nanya tasawuf bukan ke ahlinya. Nanya hadis ke ahli fikih. Nanya fikih ke ahli hadis. Nggak nyambung. Nanya bab fikih ke ahli tasawuf, nggak connect. Beruntung kalau si gurunya dia mengerti semua itu. Kalau enggak, nanya tasawuf, nanya bab maulid ke Ustadz Wahabi, ya bid'ah. Banyak orang, banyak yang kenal Allah, insya Allah negeri ini aman. Walaupun suasana politik semakin memuncak, siapapun yang menjadi presiden, kita doakan dia cinta Allah, cinta Rasulullah, dan yang paling penting lagi cinta negeri ini. Ya, hubbul watan, mencintai negeri. Ya. Hubbul watan itu kata ulama dengan iman, bagian dari iman itu dua, sabar, syukur. Cinta negeri bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya lihat nih mukanya ada yang 01, ada 02, ada 03. Ya apa-apa. Kayaknya banyakkan yang 0 sekian. Saya jangankan dengan Bapak Ibu, dengan teman hidup saya sendiri, saya beda. Tapi kami tetap sekamar. Ya. Dan ini yang dilupakan orang. Ya. 2019 masih hangat. Ya, masih hangat. Memori itu jangan diulang. Ya, kejadian yang jangan diulang. Pada pertemuan sebelumnya saya membahas muqaddimah. Dan ini dimulai dari amalan terkecil, dari wudu, sholat, dan segala macamnya. Ini kencang banget nih volumenya. Ya, tidak apa-apa. Ya. Namun, tiadalah amalan seorang hamba diterima kecuali dengan basic dasar syahadat tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya meloncat ke jilid 2, baru nanti masuk ke bab wudu. Nah, maka pagi ini kita akan membaca sawabu kalimat tauhid. Sawabu kalimat tauhid, terjemahannya balasan atau nilai daripada kalimat tauhid. Tauhid dari bahasa wahada, yuwahidu tauhidah. Artinya mengesahkan Allah. Allah itu esa. Esa itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Sanskerta. Apa arti esa? Beda satu dengan esa. Ya, kalau satu ada duanya, bahasa Arabnya wahid. Satu, wahid. Kalau ahad, satu tapi tidak ada duanya. Nah, ada bahasa Sanskerta lainnya, bahasa kawi, tunggal. Enggak paham juga tunggal. Bukan tunggal pohon, bukan anak tunggal juga, bukan. Ya. Dalilnya jelas, kul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, Allah itu ahad,
Ahad Esa. Jadilah Pancasila nomor 1, rukun pertama. Betul, sila pertama. Sila itu rukun bahasa Arabnya. Sila, rukun bersama. Ketuhanan yang maha. Coba cari di dunia manapun, negara manapun, yang menjadikan surat Al-Ikhlas sebagai rukun falsafah ideologi negaranya. Tidak ada. Semoga ini pertanda negeri ini diberkahi. Mau gimana pun orang mau hancurkan negeri ini, maka Sang Ahad akan membantu Sang Ahmad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini banyak orang yang cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka untuk menyelamatkan negeri ini, masyarakatnya mesti paham makna tauhid yang ada, yang ditulis dalam surah Al-Ikhlas, yang dijadikan inspirasi nilai dalam surat yang lain, dan menjadi rukun pertama dalam Pancasila kita. Ya, ini bukan belajar PPKN, tapi saya hanya ingin kasih tahu Pancasila itu hadiah para aulia Allah untuk bangsa ini. Hadiah dari wali-wali Allah untuk negeri ini. Ya, kita doakan ya, yang bertugas mengamankan negeri, Allah kuatkan mereka. Ya, namanya ngurus negeri, jangankan rumah tangga sebesar Indonesia, rumah tangga bernama rumah, suami istri, pernah tengkar nggak? Bener ya? Betul? Lagi nyetir sempat cekcok nggak? Ini biasanya ibu-ibu pengen jadi sopir. Kiri mas, masnya kanan. Ya, laki-laki itu kalau udah nyetir jangan diganggu. Ikhtilaf, sering berselisih, biasa. Maka anggaplah pesta demokrasi ini bagian dari bumbu-bumbu berumah tangga namanya Indonesia. Tapi jangan sampai rumahnya hancur. Jadi betapa jahilnya orang yang mengatakan Pancasila tauhid. Tahu tauhid artinya? Tauhid itu sesembahan selain Allah. Tambah cinta Indonesia nggak? Tambah cinta Indonesia? Ya, masalah orang nomor 1, nomor 2, 3 itu pestanya. Ya, namanya pesta. Kita kalau punya anak kita berdendam. Kita punya kampung, di kampung kita gang ini sudah beda dengan satu gang sudah beda paham. Yang tinggal di komplek, baru-baru bikin komplek, itu orang-orangnya kompak juga. Ya, pasti begitu. Apalagi negara sebesar Indonesia. Bapak Ibu, Indonesia, saya sudah berkali-kali sampaikan, luasnya sama dengan Eropa. Eropa lebih dari 30 negara. Kita hanya 1 negara. Ini hebat atau bukan? Tetangga senang nggak sama kita kalau kita hebat? Nggak senang. Kecuali tetangganya mukmin. Ya, jadi jangan heran kalau banyak orang tidak senang dengan negeri. Ya, kita doakan yang membangun negeri ini, para pemimpin negeri ini, ulama-ulama yang mengisi nilai negeri ini. Allah jaga mereka. Dan untuk pengarang kitab ini Al-Imam Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati wa usulihi wa furu'ihi wa bisanadina ilaihi al-Fatihah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, jadi beliau membuka bab ini dengan surat Ibrahim ayat 24-25. Silakan dilihat nanti di rumah ditandainya. Surat Ibrahim ayat 24-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Allah menjadikan kalimat yang thayyibah. Thayyibah bukan Bang Thayyib, tapi nama Bang Thayyib diambil dari ayat ini. Bang Thayyib itu artinya abang
yang isi dalam dirinya la ilaha illallah. Jadi thayyibah itu artinya apa? Kalimat la ilaha dan semua turunannya. La ilaha illallah, di bawahnya Muhammad Rasulullah, berarti di bawahnya subhanallah, alhamdulillah. Itu turunannya. Allah jadikan perumpamaan kalimat itu. Nah, jadi kalimat itu di sisi Allah, di surga atau di alam rohani, dia ada bentuknya, ada visualisasinya. Jadi Bapak Ibu ngomong apa aja itu jadi la ilaha illallah, dia menjadi satu pohon cahaya. Pohon ini ya, wa far'uha fis sama, dan dia bercabang, ada rantingnya. Akarnya akar serabut, karena dia hanya hasil cangkok, tahan atau tidak. Tapi berbuahnya cepat. Berbuahnya, paham nggak maksudnya? Orang yang naik sebelum kalimah ini nancap di dalam rohaninya. Mau apapun, dalam politik, dalam dakwah, dalam urusan bisnis, dunia, pekerjaan, basicnya, soft skillnya nggak kuat, nggak nancap di dalam. Apa yang terjadi? Akarnya nggak kuat, kena angin tumbang. Kena angin tumbang. Dihujat dikit, marah ngambek. Ya, stres. Orang yang paling banyak dihujat di alam semesta siapa? Lebih banyak lagi dihujat Rabbu Sayyidina Muhammad, Tuhannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Allah. Allah dihujat tiap hari. Orang ngeluh tiap hari, nyalahin Allah padahal dia yang salah. Dia banyak makan karbo, lalu sakit gula, Allah yang disalahin. Ya, suka makan gazebo, berminyak-minyak, gorengan, lalu jantungnya bermasalah, lalu yang disalahkan, oh kan saya sudah sholat, urusan sholat kamu dengan makan. Jadi Allah itu disalahkan tiap hari, dihujat tiap hari, maka orang-orang yang bersama Allah juga akan dihujat, disalahkan tiap hari. Maka banyak jamaah ngomong gini, saya dapat ijazah dari Ustadz, amalkan ini, nanti hidupmu sukses. Saya udah amalin, tapi tidak ada apa-apanya. Baru ngamalin sehari 2 hari. Ya. Baru ngamalin sehari 2 hari. Mana ada orang bikin rumah sehari? Nah, ada nggak? Bikin batunya aja berhari-hari. Itu baru rumah zahir. Gimana rumah batin? Orang nggak sabar, ingin disebut punya rumah sebelum saatnya. Ya. Maka dibuat dari triplek, tapi nggak punya pondasi, dicat bagus-bagus, kena angin, kena hujan, selesai. Tapi indah sebentar. Nasib rumah yang diperbaiki oleh program TV itu kan begitu ya. Ya. Jadi kalimatun thayyibah, puncak kalimat thayyibah la ilaha, lalu turunan-turunannya semua kalimat yang baik. Bahkan semua ajaran kebaikan disebut kalimat thayyibah. Jadi orang yang kuliah, yang nyantri, yang sekolah, yang diajarkan berdikari, yang diajarkan untuk mateng, untuk tidak manja, siapapun gurunya, itu disebut kalimat thayyibah. Disebut kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Jadi kalimat thayyibah ini puncaknya la ilaha illallah, tauhid, tapi cabang-cabangnya Bapak Ibu sekolah, Bapak Ibu belajar, nyantri, bahkan ada pesantren hidup. Pesantren hidup apa? Hidup kehidupan ini. Di hidup ini pesantren menurut saya. Kalau dulu kita hanya diajarkan, kalau kamu dicaci,
jangan balas mencaci. Ketika mengalami itu, gimana? Kalau kamu melihat saudaramu sedang sukses, jangan kemudian iri dengki. Nah, prakteknya sekarang. Prakteknya sekarang. Maka siapapun yang punya syarjarah thayyibah, seperti guru-guru, kiai-kiai, motivator, trainer, muallim-muallim, mereka itu orang-orang yang menancapkan kalimat thayyibah di dalamnya. Kenapa ibu-ibu ini nggak mau diajarin suami? Suami gengsi dikasih tahu istri. Karena memang posisinya bukan sebagai guru. Itu juga sebabnya kita geli baca status orang, tiba-tiba dia jadi motivator. Dia bukan motivator, tiba-tiba jadi coach. Jadi lucu. Maka kalau kita di sosial media kita tidak di-brand sebagai motivator. Gak usah bergaya seperti motivator. Kalau sebagai asik-asikan, tulis yang asik-asik. Posting yang asik-asik. Gak usah kemudian menjadi ahli hikmah. Ya, tiba-tiba bijak sendiri. Geli. Jadi kalimat thayyibah yang tidak muncul dari akar yang pas. Orang melihatnya, masa sih? Ya, paham? Disitulah muncul dalam ilmu pengetahuan hari ini disebut linear. Ilmu itu mesti linear. Nanya tasawuf bukan ke ahlinya, nanya hadis ke ahli fikih, nanya fikih ke ahli hadis, nggak nyambung. Nanya bab fikih ke ahli tasawuf, nggak connect. Beruntung kalau si gurunya dia mengerti semua itu. Kalau enggak, nanya tasawuf, nanya bab maulid ke Ustadz Wahabi, ya bid'ah. Nanya Wahabi ke Ustadz Aswaja, Singa Aswaja, perang. Padahal ayatnya innamal mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya orang beriman bersaudara. Jadi nggak bersaudara.